Susah sinyal banget sih. Ayang, nanti aku kabarin lagi ya. Eh, Kek, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke gedung. Sabri. Mita, kenapa lari-lari? Mila, kamu lupa jam 1 ada jadwal kuliah sama padahal di lain. Ayo cepetan sampai. Keesokan harinya, Kamu kenapa sih, Pil? Dari kemarin kayak gak fokus gitu, main baru lagi, ganggu banget. Aku tuh mikirin kakak yang kemarin, dia ngapain sih ke UPI? Kalau ke institut pendidikan pasti buat belajar gak sih? Itu aja dipikirin. Belajar? Emang boleh setua itu belajar? Emang boleh? Jangan salah, Phil. Itu termasuk pendidikan seumur hidup. Bagi orang dewasa, pendidikan itu diarahkan dalam rangka self-interest. Tujuan pendidikan seumur hidup itu untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia dengan kodrat dan hakikatnya sampai seorang mencapai kualitas hidup pribadi, sosial, dan profesional seoptimal mungkin. Jadi, keseluruhan potensi manusia diisi dan dikembangkan sesuai kebutuhannya dengan keseimbangan yang wajar. Maka akan terwujud manusia yang seutuhnya. Kamu lihat anak kecil itu. Dia juga termasuk sasaran pendidikan seumur hidup untuk memperoleh perhatian dan pemenuhan karena anak akan menjadi tempat awal bagi orang dewasa nantinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Soal itu juga aku mah tahu. Sebenarnya konsep pendidikan seumur hidup sudah ada dipikirkan sejak lama oleh pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Pendidikan seumur hidup itu konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa dan kegiatan pembelajaran dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia, ya kan? Hidup itu kan punya 3 komponen yang saling berhubungan. Apa coba? Kamu tahu gak? Individu, masyarakat, dan lingkungan hidup. Anak kecil itu juga tahu kali jawaban ini dong mah. Emang era? Betul jawaban kamu, Pit. Perjalanan manusia seumur hidup juga mengandung perkembangan dan perubahan yang mencakup 3 komponen. Kalau itu tahu gak apa aja? Yang pertama ada tahap-tahap perkembangan individu. Nah, yang kedua ada peranan sosial yang umum dan unik dalam kehidupan yang berbeda. Dan yang terakhir ada aspek-aspek perkembangan pribadi. Ada juga konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup, yaitu konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri, konsep belajar seumur hidup, konsep pelajar seumur hidup, dan kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Tiap variabel pasti punya karakteristik kan. Jadi karakteristik pendidikan seumur hidup itu apa? Nah, menurut Bapak Rasidin, karakteristik pendidikan seumur hidup itu mengandung keterpaduan vertikal, yang artinya pendidikan itu tidak berakhir ketika pendidikan formal selesai. Terus, keterpaduan horizontal, yang artinya pendidikan itu mencakup perkembangan semua aspek kehidupan. Dan yang terakhir, keterpaduan ekologis, yang artinya pendidikan berlangsung dalam lingkungan kehidupan manusia. Kamu tahu soal PSH gak, Pit? Aku tahu implikasi pendidikan seumur hidup. Apa? Ada 6 implikasi pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional yang harus memuat 2 hal, yaitu memberikan percakapan 3M, membaca, menulis, dan menghitung. Terus harus menyediakan bahan-bahan bacaan untuk mengembangkan kecakapan. Terus yang kedua, pendidikan vokasional. Kayak kita ini sekarang di perguruan tinggi. Tujuannya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dalam bidangnya. Yang ketiga ada pendidikan profesional, yaitu pendidikan yang ditempuh setelah kita menyelesaikan program akademik sarjana untuk menyiapkan kemampuan sesuai dengan bidang akademik terkait. Terus yang keempat, pendidikan ke arah pembangunan dan perubahan yang bermaksud untuk memunculkan sumber daya manusia yang bisa memajukan bangsa di berbagai bidang. Nah, yang kelima itu pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Kita hidup di alam pemerintah dan masyarakat yang demokratis kan, itu tuh poin ini penting dong demi kehidupan bernegara yang baik. Terus yang terakhir, pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Nah, seseorang disebut educated man ketika sudah memahami dan menghargai sejarah, kesusastraan, agama, filsafat, seni, dan musik bangsa sendiri. Jadi urgensi pendidikan seumur hidup menurut kamu apa, Pit? Menurut aku, pendidikan seumur hidup itu akan memberi peluang bagi seseorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang
dimilikinya, hidup di lingkungan yang sehat sekaligus menyenangkan, dan memiliki motivasi dalam mendidik secara tepat. Jadi ya pendidikan seumur hidup itu penting dong. By the way, tadi kalian ngomongin kakek-kakek siapa? Oh, kemarin ada kakek-kakek mau nanya, tapi gak sempet nih anak nih narik-narik. Yesterday. Tepat setelah Pila pergi ditarik pita, Bintang datang. Ada yang perlu saya bantu, kek? Saya mau ke gedung JIKA. Di mana ya, Nak? Oh, kebetulan saya juga mau ke sana, kek. Mari saya antar. Sekarang Oh, pantesan kamu gak masuk kelas kemarin. Iya, aku telat. Pas datang udah dikunci. Kakek kemarin mau ngapain ke Jica? Kakek itu mau ngajar. Kalian pintar ya. Kalian mengetahui tentang pendidikan seumur hidup. Sudah bagus ada keinginan untuk tidak telat masuk kelas. Tapi kamu juga harus tahu adab dengan orang yang lebih tua. Maafkan saya, Kek. Iya. Saya juga minta maaf, Kek. Kemarin saya tidak sempat membantu kakek. Kalian belajar yang rajin ya. setelah hari itu, kakek menghilang, entah kemana. Enggak kan aku lagi mau lagi itu. Ayo. Ekspresi akunya gimana? Jadi, jika kan potensi kepribadian Aku mah tahu konsep pendidikan seumur hidup udah dipikirin sejak lama. Enggak, bukan deh. Kalau itu tahu nggak aja? Tahu nggak apa aja? Betul jawaban kamu, Pit. Perjalanan manusia seumur hidup juga mengandung perkembangan dan perubahan yang mencakup 3 komponen. Kalau itu tahu, nggak bisa. Tiba ada yang nabrak itu pas Oh, kamu mau gitu. jawab. Tepak atau bintang? Mana nungguan? Nah, Ulang lagi. Tadi aku lagi ngomong. Si Oce. Bintang kok diem sih, orang ini mau maju terus. menurut Bapak Rasidin, menurut Bapak Rasidin, Jadi urgensi yang menurut kamu Dalam jadi urgensi pendidikan yang menurut seumur hidup. Jadi urgensi pendidikan seumur hidup menurut kamu apa, Pin? nah gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4. tuh ya. Udah, ya? Bentar. Nah, gimana ini tuh jadi nah udah. Gimana? kamu mau keluar. Ini video lo. Lupa lagi ngomong apa. Sudah bagus, ada keinginan untuk Iya. tidak. Enggak ada. Sedang kontrol. Udah belum? Udah mulai dari tadi. Kamu jangan lihat dulu gerak aduh jadi. Udah lah, siap. Abiin mak ya. Harus mulai video ya. Udah di video. 1, 2. Bisa. Tuh. Coba.